dan penularannya adalah lewat air liur. Dan kecenderungannya karena tingkat stres yang tinggi, dia akan menggigit-gigit benda mati. Kalau manusia, dia biasanya akan ngamuk kayak orang gila. Iya, betul. Makanya kalau pada hewan disebutnya anjing gila. Oh. Oke, dokter Adian, apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah kabarnya. Alhamdulillah, ini salah satu kebanggaan dan kebahagiaan banget aku bisa ngobrol dengan dokter. Saya pun juga bangga datang di acara hari ini. Oh, Masya Allah. Oke, luar biasa sekali ya. Lantas sebenarnya rabies itu apa sih? Seberapa penting sih kita harus memvaksin hewan kita dengan vaksin rabies? Jadi rabies itu salah satu penyakit yang memang kategorinya dia zoonosis. Jadi bisa menular dari hewan ke manusia, bahkan manusia yang terinfeksi rabies pun juga bisa menularkan ke hewan. Dan penularannya adalah lewat air liur. Salah satunya melalui gigitan atau semisal hewan yang positif rabies, air liurnya kena ke bagian tubuh kita yang ada luka. Jadi yang terbuka ya. Betul. Gejalanya apa? Rabies itu virusnya dia menyerang sistem syaraf. Jadi gejala yang timbul baik pada hewan maupun manusia itu sama, berhubungan dengan gangguan syaraf. Dia takut dengan sinar matahari atau sinar apapun itu. Dia takut dengan cahaya. Untuk menelan makanan pun juga tidak bisa karena tenggorokannya terkunci. Dan kecenderungannya karena tingkat stres yang tinggi, dia akan menggigit-gigit benda mati. Kalau manusia, dia biasanya akan ngamuk kayak orang gila. Iya, betul. Makanya kalau pada hewan disebutnya anjing gila. Oh, Lantas kenapa wajib dilakukan vaksinasi rabies? Jadi karena rabies ini salah satu penyakit strategis yang bisa menular ke manusia. Jadi dalam suatu wilayah itu dibagi beberapa zona. Zona yang memang potensi penularan rabiesnya tinggi, zona yang dia termasuk sudah ditemukan kasus rabies, atau zona hijau yang bebas dari rabies. Untuk area-area yang zonanya zona hijau seperti Pulau Papua, vaksinasi rabies tidak diwajibkan. Dan pemerintah daerah biasanya tidak ada program untuk vaksinasi rabies yang keliling. Kalau di Jabodetabek kan kadang pemerintah daerah ada program, mereka door to door untuk vaksinasi. Betul. Jadi untuk area Jabodetabek masuknya kategori zona kuning, yang mana kasus rabies itu belum ditemukan. Tapi karena lalu lintas hewan itu tinggi, potensi persebaran rabies itu ada. Makanya untuk membentengi agar zonanya tidak berubah jadi zona merah, salah satu langkah dilakukan adalah vaksinasi rabies. Jadi vaksinasi rabies ini juga merupakan pencegahan ya. Betul sekali. Pencegahan dini agar tidak terpapar virus tersebut. Betul.
eh, untuk hewan sendiri selain pencegahan tadi dari lingkungannya agar bersih, kemudian makanannya juga bersih, ada nggak dok pencegahan selain vaksinasi yang mungkin buat teman-teman di sini yang masih kurang aware nih untuk pergi ke pet and care, untuk teman-teman yang masih takut nih untuk pergi ke pet and care, kira-kira ada nggak sih dok pencegahannya sendiri? Jadi kalau teman-teman memelihara hewan, sebenarnya untuk menjaga agar mereka tetap sehat dan tidak membahayakan atau melakukan penyakit ke manusia, sebenarnya langkahnya sangat sederhana, seperti tahapan-tahapan yang kita lakukan agar kita itu tetap sehat itu seperti apa. Yang pertama selalu menjaga kebersihan. Kalau kita sebagai manusia kan rutin mandi setiap hari, gosok gigi. Kalau hewan bagaimana? Kalau mereka habis buang kotoran, ya kotorannya segera dibersihkan. Lingkungan kandangnya juga harus rutin untuk dibersihkan. Untuk hewan-hewan yang mungkin berambut panjang, baiknya ya rutin di grooming. Terus yang kedua, teman-teman memberikan makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Semisal mereka makanannya daging, ya jangan dikasih nasi. Kalau semisal mereka makanannya sayuran, ya jangan dikasih makanan selain sayuran. Dan makanan juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Contoh, kita memelihara kucing, kucingnya sedang bunting. Ya ketika bunting pasti kebutuhan nutrisi akan lebih banyak. Betul. Jadi harus dikasih makanan yang memang diperuntukkan untuk kucing yang bunting. Betul. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa memberikan vitamin-vitamin untuk menjaga imunitasnya agar tetap baik. Khususnya di musim-musim pancaroba, apalagi di musim-musim hujan, biasanya tingkat stres pada hewan itu tinggi. Salah satu cara untuk mencegah biar mereka tidak sakit dengan rutin pemberian multivitamin. Betul, jadi kita harus bisa mentreatment hewan kita pun dengan seperti kitanya menjaga kesehatan ya. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Teman-teman yang hadir di Supermall Karawaci Tangerang, boleh banget langsung aja kalau punya pertanyaan. Untuk pertanyaannya yang bagus nanti kita akan berikan hadiah. Silakan. Oke, boleh. Silakan dulu. Terima kasih. Selamat siang dok. Saya Pak Icon dari Tangerang. Saya mau menanyakan masalah yang tadi kasusnya sama dengan kucing saya. Kucing saya ini rescue, kemudian sudah hidup di jalan, kemudian juga sudah disteril, dia jantan, dan dia kasusnya setelah kita cek darah kena HIV, kemudian pernah penyakitnya seperti kayak anyang-anyangan, tidak bisa kencing. Akhirnya kita coba bawa ke dokter, ke Radian. Kemudian dia makannya juga berubah karena harus pakai urinary SO. Nah, indikasinya dia sampai dia akan kapan selesai dan apakah treatmentnya lama, apakah akan seterusnya lagi, karena kasusnya sudah banyak menjangkit dalam kucing yang kita rescue ini. Terima kasih. Q pernah kena gangguan perkencingan, sudah treatment pengobatan, sekarang pakannya sedang melakukan pakan terapi untuk gangguan perkencingan. Apakah pakan terapi ini diberikan seumur hidup? Kalau misal tidak, baiknya kapan pakan sudah mulai bisa diganti ke pakan semula. Dan ini jadi masalah lagi di sini adalah kucingnya sudah disteril. Jadi kalau kita berbicara tentang gangguan perkencingan, faktornya sangat banyak. Ada yang karena batu, ada yang karena obesitas, dan kucing-kucing yang sudah steril dia rawan obesitas. Jadi semisal memang kita mau menghindari agar tidak kambuh lagi, yang pertama kita harus kontrol berat badannya dulu. Jadi sebelum kita berbicara kapan pakan ini harus diganti atau bisa diganti, kita harus kontrol berat badan, jangan sampai obesitas. Karena kalau sudah obesitas bisa memicu gangguan perkencingan, susah kencing. Yang kedua, saran saya dilakukan kontrol untuk USG lagi, setidaknya kalau sudah berjalan 4 bulan. Contoh dari pengobatan sekarang, treatment pakan udah 4 bulan, dalam 4 bulan tidak ada masalah yang kambuh sama sekali. Sebelum ganti pakan di bulan keempat datang lagi ke dokter untuk kontrol, untuk cek. Yang pertama cek sampel urin, yang kedua USG untuk melihat kondisi kantong urin. Semisal memang kondisinya bagus, baru nanti konsultasi ke dokternya. Kalau diganti makanan yang biasa, baiknya yang cocok untuk kondisi kucingnya itu tipe makanan yang seperti apa.
bisa pilih aja. Bisa pilih. Silakan Bapak untuk ke depan. Jadi yang penanya-penanya pertama kesempatannya lebih banyak. Lebih banyak karena masih full hadiahnya. Betul. Bebas, Mbak. Pilih Silakan. salah satu. Pilih Bikinnya salah yang satu. mana? Boleh. Boleh sekali. Oke, mungkin ingin difoto Bapak ke tengah. Oke. Oke, lihat kamera 1 2 3. Dan aku juga ingin berterima kasih kepada seluruh penanya yang telah memberikan pertanyaannya kepada Dokter Radian, dan semoga apa yang telah disampaikan dapat membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk Lunar Rabbits ini, di sini besok kita masih akan ada talk show lagi dengan Dokter Radian membahas hewan-hewan yang ini ya, eksotik ya, hewan-hewan eksotik. Jadi kita akan membahas mengenai hewan-hewan eksotik. Jadi untuk teman-teman semua besok bisa hadir kembali di Super Mall Karawaci Tangerang karena kita akan mengadakan talk show, dan juga vaksinasi masih kita buka sampai besok ya Dok ya. Termasuk mungkin yang ada rencana besok mau mengadopsi hewan, mau kontrol kesehatannya atau suntik vitamin juga gratis. Gratis, betul teman-teman. Jadi masih buka sampai besok. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Besok hadir lagi ke Super Mall Karawaci Tangerang, khususnya di Kids Atrium ini. Saya Mahendra Maulana sebagai MC pamit undur diri sejenak untuk mengakhiri talk show hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.